Selamat datang di channel Marimo-kun. Di sini kita akan menyelami petualangan epik dan tak terlupakan dari dunia One Piece, tempat Monkey D. Luffy dan kru topi jerami berlayar menantang arus untuk mencari One Piece dan mewujudkan impian menjadi Raja Bajak Laut. Setiap pulau yang mereka kunjungi membawa kisah yang penuh dengan pertarungan, misteri, dan rahasia besar tentang dunia yang penuh keajaiban ini. Dalam setiap video, Marimo-kun akan mengupas karakter-karakter ikonik, kekuatan buah iblis yang unik, dan strategi pertempuran dari setiap arc yang penuh ketegangan. Bersiaplah untuk menelusuri teori-teori mengejutkan dan fakta-fakta menarik yang mungkin belum kamu ketahui. Jadi, pastikan kamu sudah siap untuk menjelajahi dunia penuh warna dan petualangan yang luar biasa ini bersama kami. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya, agar kamu tidak ketinggalan setiap update terbaru tentang dunia One Piece. Baiklah, mari kita mulai. Melanjutkan kisah dari chapter sebelumnya, cerita kali ini dibuka dengan adegan saat Gunko akhirnya naik ke kapal awan milik Kalen. Momen ini langsung memperlihatkan konfrontasi antara sang kesatria suci, Gunko, dengan kelompok topi jerami yang saat itu sedang bersama Kalen, Nami, Usopp, Brook, dan Jinbe. Kedatangan Gunko secara tiba-tiba tentu saja mengejutkan semua orang di atas kapal. Mereka pun bertanya-tanya siapa sebenarnya sosok perempuan misterius ini. Jinbe, yang memiliki insting tajam, segera memperingatkan teman-temannya untuk waspada. Ia bisa merasakan aura yang tidak biasa dari Gunko, dan dengan nada serius, Jinbe mengatakan bahwa wanita itu kemungkinan besar adalah salah satu dalang di balik kekacauan besar yang terjadi di Elbaf. Namun, Gunko tak menanggapi Jinbe dan justru mengalihkan perhatiannya kepada Brook. Dengan nada yang aneh dan penuh emosi, Gunko menyebut Brook seolah-olah mereka sudah saling mengenal. Ia berkata, "Agak disayangkan mengapa pertemuan ini harus terjadi dalam situasi seperti ini." Brook pun bingung karena ia merasa tidak pernah mengenal wanita itu sebelumnya. Ia tidak tahu bahwa Gunko sebenarnya adalah penggemar beratnya yang telah lama menyukai karya-karya musik yang diciptakannya. Tanpa banyak basa-basi, Gunko tiba-tiba melancarkan serangan. Ia mengarahkan tanda panah ke arah Kalen, berniat menangkap anak itu. Namun, Jinbe dengan cepat melompat dan menepis panah tersebut demi melindungi Kalen. Pertarungan pun tak terhindarkan. Situasi di atas kapal awan berubah menjadi kacau. Melihat hal ini, Nami, Usopp, dan Brook segera bergabung dalam pertempuran dan menyerang Gunko bersama-sama. Akan tetapi, sang kesatria suci itu menunjukkan kehebatan bertarungnya. Ia dengan mudah menghindari serangan mereka dan melancarkan serangan balik dengan cepat. Sementara itu, di tempat lain, terlihat Saul dan Chopper yang merasa lega karena api yang tadi berkobar telah berhasil dipadamkan. Mereka menyadari bahwa jika kebakaran itu masih berlangsung, maka para murid raksasa yang sedang berjalan sambil tidur bisa saja mengalami musibah yang parah. Chopper dengan bangga berkata bahwa air besar yang menyembur tadi pasti merupakan hasil dari aksi Jinbe. Saul menanggapinya dengan rasa terima kasih kepada Jinbe, karena tanpa bantuan Jinbe, ia tidak bisa membayangkan bagaimana nasib anak-anak raksasa itu. Namun masalah belum selesai. Saul menyadari bahwa mereka harus mencari cara agar bisa menghentikan langkah para murid yang terus berjalan tanpa henti. Ia mencoba menarik mereka satu persatu dengan tali, tetapi usaha itu sia-sia karena anak-anak itu akan kembali berjalan ke depan secara otomatis. Robin yang sedang bersamanya pun menyarankan bahwa satu-satunya cara efektif adalah dengan menemukan dan mengalahkan dalang yang mengendalikan mereka. Robin dan Chopper memutuskan untuk memulai pencarian itu, sementara Saul tetap mengikuti rombongan anak-anak raksasa. Chopper kemudian bertanya-tanya mengapa Jinbe belum muncul kembali setelah memadamkan api. Robin menduga bahwa kemungkinan besar Jinbe sedang terlibat dalam pertempuran dengan salah satu musuh. Saat Chopper bertanya mengapa Robin menyebut salah satu musuh, Robin menjelaskan bahwa dengan skala kekacauan yang terjadi, mustahil jika semua ini dilakukan oleh satu orang saja. Artinya, kemungkinan besar ada lebih dari satu musuh yang sedang mereka hadapi. Di sisi lain, Gillingham dan Sommers masih memantau perkembangan dari kejauhan. Gillingham menyadari bahwa Gunko sudah tidak sabar dan langsung terjun ke medan pertempuran menghadapi kelompok topi jerami.
Summers sendiri lebih suka melihat musuh-musuhnya kehilangan harapan terlebih dahulu sebelum menghabisi mereka. Ia menganggap permainan seperti itu jauh lebih menyenangkan. Gillingham pun menimpali bahwa Gunko sekarang sedang menghadapi kru dari bajak laut topi jerami, termasuk Jinbe, mantan Shichibukai yang terkenal kuat. Maka pertarungan ini dipastikan tidak akan berakhir dengan cepat. Summers pun mulai tertarik ketika mendengar nama Jinbe disebut. Ia sadar bahwa kehadiran kelompok topi jerami akan membuat konflik ini jauh lebih menarik. Gillingham bahkan menambahkan bahwa jika sang Yonko, Luffy, ikut campur dalam konflik ini, maka semuanya akan berubah menjadi lebih kacau dan penuh tantangan. Meskipun selama ini Gillingham hanya mendengar kekuatan para Yonko dari cerita dan berita, ini bisa menjadi kesempatan baginya untuk merasakannya secara langsung. Namun, hingga saat itu, Luffy belum juga terlihat di area sekolah Walrus. Ternyata, ia masih berada di dunia bawah bersama Zoro, Sanji, Loki, dan Hajrudin. Alasan Luffy belum muncul adalah karena informasi tentang kekacauan di sekolah Walrus belum menyebar sepenuhnya ke seluruh dunia matahari. Di dunia bawah, Luffy terlihat baru saja selesai makan bersama Loki. Dalam percakapan mereka, Luffy menanyakan tentang nama bajak laut yang dikagumi oleh Loki. Loki pun menjawab bahwa sosok itu bernama Rock D. Sebek. Mendengar nama itu, Luffy merasa asing. Loki pun menjelaskan bahwa wajar jika Luffy tidak mengetahuinya, karena pemerintah dunia telah menutupi semua informasi tentang Rock D. Sebek. Rock dikenal sebagai tokoh dengan ideologi berbahaya, sehingga banyak mantan krunya pun enggan membicarakannya. Loki menambahkan bahwa sebenarnya Luffy pernah bertemu dengan mantan kru Rock, yakni Shirohige, Kaido, dan Big Mom. Luffy pun terkejut ketika mengetahui bahwa Rock adalah pemimpin dari 3 tokoh besar itu di masa lalu. Obrolan mereka pun berlanjut ke soal inisial D. Luffy merasa aneh bahwa nama Rock juga memiliki inisial yang sama dengannya. Loki menjelaskan bahwa meskipun marga mereka berbeda, Monkey D. Luffy dan Rock D. Sebek, mereka berdua termasuk dalam kelompok orang-orang yang memiliki D dalam nama mereka, yang hingga kini masih penuh misteri. Loki mengaku sangat tertarik untuk mencari tahu lebih dalam tentang apa sebenarnya arti dari inisial tersebut. Lalu, cerita kembali ke pertarungan sengit antara Gunko melawan kru topi jerami. Karena kapal awan mulai hancur akibat bentrokan, Kalen, Jinbe, Nami, Usopp, dan Brook pun melompat ke sebuah ranting besar, meninggalkan kapal yang mulai jatuh. Sementara itu, Gunko terbang menggunakan kekuatan tanda panah miliknya. Usopp mengeluh bahwa kekuatan wanita itu luar biasa, namun ia bersyukur tidak harus menghadapinya sendirian. Gunko lalu melancarkan teknik baru dari kekuatan Arwarumi. Ia memanipulasi tanda panahnya menjadi berukuran raksasa dan menembakkannya ke arah para kru topi jerami. Tidak tinggal diam, Jinbe menggunakan teknik karate manusia ikan, Nami menyerang dengan petir Zeus, Usopp menembakkan Pop Green dengan efek gelombang kejut, dan Brook menggunakan tebasan beku. Bentrokan besar pun terjadi ketika serangan mereka menghantam panah raksasa Gunko, menciptakan ledakan yang mengguncang seluruh area. Ledakan itu terdengar hingga ke tempat Robin, Chopper, bahkan Saul. Mereka semua terkejut dan menyadari bahwa pertarungan besar sedang berlangsung. Di tempat lain, Summers dan Gillingham pun melihatnya. Summers tertawa dan berkata bahwa pertempuran menjadi semakin seru. Bahkan Gaben, yang berada agak jauh bersama kelompok bajak laut Giant Warrior, bisa merasakan perubahan besar yang terjadi di medan pertempuran. Dengan kekuatan Kenbunshoku Haki-nya, Gaben menyadari bahwa Kalen ada di lokasi bentrokan dan mengatakan bahwa mereka harus segera menyelesaikan pertarungan melawan monster-monster yang muncul dan bergerak menuju sekolah Walrus. Demikianlah rentetan peristiwa yang terjadi dalam chapter 1146 ini, penuh dengan ketegangan, pertempuran seru, dan berbagai misteri yang mulai terungkap satu persatu. God Valley, awal mula. Kehancuran bajak laut Rocks dan lahirnya Revolutioner Dragon.
Di masa lalu dunia One Piece, terdapat sejumlah peristiwa besar yang menjadi titik penting dalam sejarah. Salah satunya adalah insiden legendaris yang terjadi di sebuah pulau misterius bernama God Valley, yaitu pertarungan dahsyat antara dua sosok kuat dari Angkatan Laut dan Bajak Laut, Monkey D. Garp dan Goldie Roger, yang saat itu bersatu untuk menghadapi ancaman besar dari kelompok Bajak Laut Rocks. Berdasarkan informasi dari manga chapter 957, insiden ini terjadi sekitar 44 tahun yang lalu dan menjadi salah satu momen paling misterius yang hingga kini masih belum terungkap sepenuhnya. Pulau God Valley sendiri dipercaya sebagai tempat favorit kaum Tenryubito, para bangsawan dunia yang menganggap diri mereka sebagai keturunan langsung dari para pendiri pemerintah dunia. Karena itu, tidak mengherankan jika mereka menyebut pulau tersebut sebagai lembah dewa. Di tempat ini, para Tenryubito sering menghabiskan waktu untuk bersenang-senang dengan penuh kemewahan dan kekuasaan. Namun ketenangan mereka terganggu ketika kelompok Bajak Laut Rocks yang dipimpin oleh Rocks Dixieback memutuskan untuk menyerang pulau itu. Kelompok ini dikenal sangat brutal dan dipenuhi oleh anggota-anggota berbahaya seperti Shirohige, Kaido, Big Mom, Shiki, dan lainnya. Orang-orang yang kelak menjadi legenda tersendiri. Serangan kelompok Rocks ke God Valley bukanlah serangan biasa. Ini adalah penyerbuan berskala besar yang mengancam keselamatan para Tenryubito dan para budak yang mereka perdagangkan. Pasukan Angkatan Laut yang bertugas di sana dibuat kewalahan karena kekuatan Bajak Laut Rocks benar-benar luar biasa. Untungnya, Garp segera datang untuk mengatasi keadaan. Yang lebih mengejutkan, Goldie Roger dan krunya ikut membantu Garp melawan kelompok Rocks. Meskipun Roger adalah seorang bajak laut, ia memiliki tujuannya sendiri dan kebetulan kali ini tujuannya selaras dengan Garp. Di balik insiden ini, ada hal yang lebih dalam terkait sosok Monkey D. Dragon, anak dari Garp. Teori yang berkembang menyebutkan bahwa pada saat insiden God Valley terjadi, Dragon yang kala itu berusia 17 tahun, kemungkinan sudah menjadi anggota muda Angkatan Laut dan sedang menjalankan tugas di pulau tersebut. Hal ini bisa menjelaskan mengapa Garp begitu tergesa datang ke sana, bukan hanya karena tugas, tetapi juga karena kekhawatirannya terhadap Dragon yang masih muda dan berada dalam bahaya besar. Banyak teori menyebutkan bahwa di God Valley terdapat sebuah objek misterius yang menjadi rebutan, yaitu telur besar yang terlihat di atas kapal Roger, Oro Jackson. Telur itu diyakini sebagai telur naga terakhir yang konon memiliki kaitan dengan senjata kuno Uranus. Tidak heran jika baik Rocks maupun Roger tertarik dengan benda tersebut, karena siapapun yang menguasainya bisa mendapatkan kekuatan luar biasa. Setelah pertempuran usai dan bajak laut Rocks dikalahkan, Roger diduga mengambil telur tersebut, dan sejak saat itu, benda itu tak pernah terlihat lagi, kecuali di atas kapal Roger. Kemenangan atas Rocks membuat Garp mendapat julukan sebagai pahlawan Angkatan Laut. Namun, keterlibatan Roger dalam insiden tersebut disembunyikan oleh pemerintah dunia. Mereka tidak ingin publik tahu bahwa seorang bajak laut membantu menyelamatkan para Tenryubito karena hal itu bisa merusak citra institusi. Insiden ini juga menjadi titik balik dalam kehidupan Dragon. Setelah melihat langsung kekejaman para Tenryubito terhadap para budak di God Valley, Dragon mulai menyadari bahwa sebagai anggota Angkatan Laut, ia tidak bisa berbuat apa-apa untuk menghentikan ketidakadilan itu. Sejak saat itu, ia mulai kehilangan kepercayaan terhadap institusi tersebut. Setelah memikirkan dengan matang, Dragon pun memutuskan keluar dari Angkatan Laut. Namun, ia belum langsung mendirikan pasukan revolusi. Inspirasi baru muncul ketika ia bertemu Roger, yang saat itu menceritakan tentang abad kekosongan, sejarah dunia yang tersembunyi, dan potensi hadirnya seorang Joy Boy baru yang kelak akan mengubah dunia. Roger percaya bahwa ketika Joy Boy muncul dan berhasil mencapai Raftel, serta menemukan One Piece, akan terjadi perang besar melawan pemerintah dunia. Karena itulah, diperlukan pasukan kuat yang bisa membantu perjuangan sang Joy Boy. Dari sinilah, Dragon mulai menyusun rencana untuk membentuk pasukan revolusi, sebuah organisasi yang terang-terangan menentang pemerintah dunia, menyebarkan semangat kebebasan, dan membantu negeri-negeri yang tertindas. Ia sadar, jika saatnya tiba, organisasi ini akan menjadi kekuatan utama yang mendukung Joy Boy, yang kemungkinan besar adalah anaknya sendiri, Monkey D. Luffy.
Jadi, dari satu insiden di masa lalu, lahirlah dua tokoh besar yang akan mengubah dunia. Dragon, sang pemimpin revolusi, dan Luffy, calon Joy Boy. Bagaimana menurut kalian tentang teori ini? Apakah kalian percaya bahwa semuanya memang sudah saling terhubung sejak lama? Pertarungan di atas kapal awan antara Gunko dan kru topi jerami menandai meningkatnya ketegangan di Ark Elbaf. Gunko, yang ternyata memiliki hubungan emosional dengan Brook, menyerang kelompok Luffy demi menangkap Kalen, memicu pertempuran seru yang memperlihatkan kekuatan masing-masing karakter. Sementara itu, di tempat lain, Robin, Chopper, dan Saul menyusun strategi untuk menyelamatkan murid raksasa yang berjalan tanpa kendali, mengisyaratkan bahwa ada dalang tersembunyi yang harus mereka kalahkan. Luffy sendiri masih berada di dunia bawah, mendalami informasi penting tentang Rock di Xebec dan misteri D yang menyelimuti sejarah dunia. Sedangkan dalam kilas balik sejarah God Valley, terungkap bahwa insiden besar tersebut bukan hanya mengakhiri dominasi Rocks di Xebec, tetapi juga menjadi titik balik kehidupan Monkey D. Dragon. Melalui pengalaman menyaksikan kekejaman Tenryubito dan pertemuannya dengan Roger, Dragon memutuskan untuk keluar dari Angkatan Laut dan mulai merancang pasukan revolusi. Dengan demikian, dua cerita ini saling melengkapi dan memperkuat narasi besar One Piece, di mana masa lalu dan masa kini saling terhubung dalam membentuk nasib para tokohnya, khususnya Dragon dan Luffy sebagai tokoh pembawa perubahan. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa kasih like kalau kalian suka konten ini, share ke teman-teman kalian yang juga suka One Piece, dan tentunya subscribe biar kalian nggak ketinggalan video terbaru dari Marimo Kun. Kalau ada teori, fakta, atau topik lain seputar One Piece yang kalian pengen kita bahas, langsung tulis aja di kolom komentar. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya, dan teruslah berlayar bersama kru Mugiwara. Salam nakama.